Halo sahabat channel Ox Story, ada kisah misteri yang menarik lagi nih. Kisah ini berjudul Teror Wewe Gombel di Kampung Terpencil, anak-anak hilang saat bulan purnama. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe ya, komen juga, hehe. Mari kita mulai ceritanya. Malam itu, langit di atas kampung terasa lebih gelap dari biasanya, seolah cahaya bulan enggan menyentuh tanah yang lama ditinggalkan oleh keramaian. Arga melangkah turun dari kendaraan terakhir yang mengantarnya, menatap deretan rumah kayu yang berdiri diam tanpa suara, seperti saksi bisu dari sesuatu yang tak ingin diingat oleh siapapun. Sudah bertahun-tahun ia tidak kembali ke kampung tempat masa kecilnya terkubur bersama kenangan yang mulai pudar. Namun begitu kakinya menginjak tanah itu lagi, ada perasaan asing yang menyelusup, perasaan bahwa kampung ini bukan lagi tempat yang ia kenal. Udara dingin menusuk hingga ke tulang, membawa aroma tanah basah, lumut, dan dedaunan tua yang membusuk. Angin malam berhembus pelan, namun terasa berat, seolah membawa bisikan yang tak terdengar jelas. Tak ada suara jangkrik, tak ada anjing menggonggong, bahkan tak ada suara aktivitas manusia. Kesunyian itu bukan sekadar sepi, melainkan sunyi yang menekan, seperti ada sesuatu yang bersembunyi dan mengawasi dari balik kegelapan. Arga mulai berjalan menyusuri jalan tanah yang sempit, hanya diterangi cahaya redup dari beberapa lampu minyak yang tergantung di depan rumah warga. Langkah kakinya terdengar begitu jelas, memecah keheningan yang mencekam. Sesekali ia melihat bayangan bergerak di balik jendela, seseorang yang mengintip, lalu segera menutup tirai ketika mata mereka bertemu. Tatapan mereka singkat, namun cukup untuk membuat Arga merasa tidak nyaman. Ada ketakutan di wajah-wajah itu, ketakutan yang tidak biasa. Beberapa pintu rumah tampak tertutup rapat, bahkan terkunci dari dalam, meski waktu belum terlalu larut. Seolah seluruh kampung sedang bersiap menghadapi sesuatu yang akan datang. Arga mencoba mengingat kembali cerita-cerita lama yang pernah ia dengar saat kecil, tentang larangan keluar malam, tentang suara tangisan di hutan, dan tentang sesuatu yang selalu datang saat bulan purnama. Ia dulu menganggap itu hanya dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak. Tapi sekarang, semuanya terasa berbeda. Ketika akhirnya ia sampai di rumah neneknya, bangunan kayu tua itu berdiri di ujung jalan, dikelilingi pohon-pohon besar yang menjulang tinggi dan membuatnya tampak semakin gelap. Arga mengetuk pintu perlahan. Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Beberapa detik kemudian, terdengar suara langkah kaki pelan dari dalam rumah. Pintu terbuka sedikit, memperlihatkan wajah neneknya yang tampak pucat di balik cahaya lampu minyak. Arga, suara neneknya lirih, hampir seperti bisikan. Namun bukan senyum hangat yang menyambutnya, melainkan tatapan khawatir yang dalam. Seolah kehadirannya bukan membawa kebahagiaan, tapi justru menambah beban ketakutan yang sudah lama ada. Tanpa banyak kata, neneknya segera menarik Arga masuk dan menutup pintu dengan cepat, lalu menguncinya rapat. Di dalam rumah, suasana tak kalah mencekam. Lampu minyak menyala redup, bayangannya menari di dinding kayu yang mulai lapuk. Neneknya tampak gelisah, berkali-kali melirik ke arah jendela, memastikan semuanya tertutup rapat. Arga mencoba bertanya, tapi neneknya hanya berkata singkat, "Jangan keluar malam, apapun yang kamu dengar." Kalimat itu menggantung di udara, menambah rasa penasaran sekaligus ketakutan. Malam semakin larut, Arga berbaring di kamar lamanya, tempat yang dulu penuh kenangan masa kecil. Namun kini, ruangan itu terasa asing. Dindingnya seakan menyimpan sesuatu, dan keheningan di dalamnya terasa terlalu dalam untuk sekadar disebut sunyi. Ia mencoba memejamkan mata, tapi pikirannya terus dipenuhi pertanyaan. Hingga tiba-tiba, suara itu terdengar, tangisan lirih seorang anak kecil. Awalnya sangat samar, hampir tak terdengar, seperti hanya imajinasi yang terbawa kelelahan. Namun perlahan, suara itu menjadi lebih jelas. Tangisan itu terdengar pilu, penuh kesedihan, seperti anak yang tersesat dan ketakutan di tengah gelapnya malam. Arga membuka mata perlahan, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia menahan napas, mencoba memastikan apakah itu nyata. Beberapa detik berlalu dalam keheningan, lalu tangisan itu kembali terdengar. Lebih panjang, lebih dekat, seolah berasal dari luar rumah. Arga bangkit perlahan dari tempat tidurnya. Kakinya menyentuh lantai kayu yang dingin. Ia berjalan mendekati jendela, tangannya gemetar saat hendak membuka sedikit tirai. Suara tangisan itu terus terdengar, kini diselingi isakan yang membuat bulu kuduknya merinding. Seolah, anak itu memanggil seseorang. Meminta untuk ditemukan.
Atau, mengundang siapapun yang cukup berani untuk mendekat. Arga menelan ludah, pikirannya mulai diliputi keraguan. Ia teringat peringatan neneknya, namun rasa penasaran perlahan mengalahkan rasa takut. Dengan hati-hati, ia mengintip keluar. Gelap, hanya kegelapan yang menyelimuti halaman. Namun di kejauhan, di antara bayangan pepohonan yang diam tak bergerak, tangisan itu masih ada, dan entah kenapa, terdengar semakin dekat. Malam itu, langit di atas kampung terasa lebih gelap dari biasanya, seolah cahaya bulan enggan menyentuh tanah yang lama ditinggalkan oleh keramaian. Arga melangkah turun dari kendaraan terakhir yang mengantarnya, menatap deretan rumah kayu yang berdiri diam tanpa suara, seperti saksi bisu dari sesuatu yang tak ingin diingat oleh siapapun. Sudah bertahun-tahun ia tidak kembali ke kampung tempat masa kecilnya terkubur bersama kenangan yang mulai pudar. Namun begitu kakinya menginjak tanah itu lagi, ada perasaan asing yang menyelusup, perasaan bahwa kampung ini bukan lagi tempat yang ia kenal. Udara dingin menusuk hingga ke tulang, membawa aroma tanah basah, lumut, dan dedaunan tua yang membusuk. Angin malam berhembus pelan, namun terasa berat, seolah membawa bisikan yang tak terdengar jelas. Tak ada suara jangkrik, tak ada anjing menggonggong, bahkan tak ada suara aktivitas manusia. Kesunyian itu bukan sekadar sepi, melainkan sunyi yang menekan, seperti ada sesuatu yang bersembunyi dan mengawasi dari balik kegelapan. Arga mulai berjalan menyusuri jalan tanah yang sempit, hanya diterangi cahaya redup dari beberapa lampu minyak yang tergantung di depan rumah warga. Langkah kakinya terdengar begitu jelas, memecah keheningan yang mencekam. Sesekali ia melihat bayangan bergerak di balik jendela, seseorang yang mengintip, lalu segera menutup tirai ketika mata mereka bertemu. Tatapan mereka singkat, namun cukup untuk membuat Arga merasa tidak nyaman. Ada ketakutan di wajah-wajah itu, ketakutan yang tidak biasa. Beberapa pintu rumah tampak tertutup rapat, bahkan terkunci dari dalam, meski waktu belum terlalu larut. Seolah seluruh kampung sedang bersiap menghadapi sesuatu yang akan datang. Arga mencoba mengingat kembali cerita-cerita lama yang pernah ia dengar saat kecil, tentang larangan keluar malam, tentang suara tangisan di hutan, dan tentang sesuatu yang selalu datang saat bulan purnama. Ia dulu menganggap itu hanya dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak. Tapi sekarang, semuanya terasa berbeda. Ketika akhirnya ia sampai di rumah neneknya, bangunan kayu tua itu berdiri di ujung jalan, dikelilingi pohon-pohon besar yang menjulang tinggi dan membuatnya tampak semakin gelap. Arga mengetuk pintu perlahan. Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Beberapa detik kemudian, terdengar suara langkah kaki pelan dari dalam rumah. Pintu terbuka sedikit, memperlihatkan wajah neneknya yang tampak pucat di balik cahaya lampu minyak. Arga, suara neneknya lirih, hampir seperti bisikan. Namun bukan senyum hangat yang menyambutnya, melainkan tatapan khawatir yang dalam. Seolah kehadirannya bukan membawa kebahagiaan, tapi justru menambah beban ketakutan yang sudah lama ada. Tanpa banyak kata, neneknya segera menarik Arga masuk dan menutup pintu dengan cepat, lalu menguncinya rapat. Di dalam rumah, suasana tak kalah mencekam. Lampu minyak menyala redup, bayangannya menari di dinding kayu yang mulai lapuk. Neneknya tampak gelisah, berkali-kali melirik ke arah jendela, memastikan semuanya tertutup rapat. Arga mencoba bertanya, tapi neneknya hanya berkata singkat, "Jangan keluar malam, apapun yang kamu dengar." Kalimat itu menggantung di udara, menambah rasa penasaran sekaligus ketakutan. Malam semakin larut, Arga berbaring di kamar lamanya, tempat yang dulu penuh kenangan masa kecil. Namun kini, ruangan itu terasa asing. Dindingnya seakan menyimpan sesuatu, dan keheningan di dalamnya terasa terlalu dalam untuk sekadar disebut sunyi. Ia mencoba memejamkan mata, tapi pikirannya terus dipenuhi pertanyaan. Hingga tiba-tiba, suara itu terdengar, tangisan lirih seorang anak kecil. Awalnya sangat samar, hampir tak terdengar, seperti hanya imajinasi yang terbawa kelelahan. Namun perlahan, suara itu menjadi lebih jelas. Tangisan itu terdengar pilu, penuh kesedihan, seperti anak yang tersesat dan ketakutan di tengah gelapnya malam. Arga membuka mata perlahan, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia menahan napas, mencoba memastikan apakah itu nyata. Beberapa detik berlalu dalam keheningan, lalu tangisan itu kembali terdengar. Lebih panjang, lebih dekat, seolah berasal dari luar rumah. Arga bangkit perlahan dari tempat tidurnya. Kakinya menyentuh lantai kayu yang dingin. Ia berjalan mendekati jendela, tangannya gemetar saat hendak membuka sedikit tirai. Suara tangisan itu terus terdengar,
kini diselingi isakan yang membuat bulu kuduknya merinding. Seolah anak itu memanggil seseorang, meminta untuk ditemukan, atau mengundang siapapun yang cukup berani untuk mendekat. Arga menelan ludah, pikirannya mulai diliputi keraguan. Ia teringat peringatan neneknya, namun rasa penasaran perlahan mengalahkan rasa takut. Dengan hati-hati, ia mengintip keluar. Gelap, hanya kegelapan yang menyelimuti halaman. Namun di kejauhan, di antara bayangan pepohonan yang diam tak bergerak, tangisan itu masih ada, dan entah kenapa, terdengar semakin dekat. Sore itu, langit di atas kampung mulai berubah warna lebih cepat dari biasanya. Matahari tenggelam di balik pepohonan tinggi, meninggalkan semburat merah yang terasa ganjil, seolah menjadi pertanda sesuatu yang buruk akan terjadi. Angin berhembus lebih dingin, membawa suasana yang membuat siapapun memilih untuk segera menutup pintu dan bersembunyi di dalam rumah. Arga berdiri di teras, memperhatikan keadaan sekitar. Sejak pagi, kampung itu terasa semakin aneh. Tak ada anak-anak yang bermain di luar, bahkan suara percakapan warga pun nyaris tak terdengar. Semua orang bergerak cepat, seolah berlomba dengan waktu sebelum malam benar-benar jatuh. Tiba-tiba, suara teriakan memecah kesunyian. "Anakku, anakku hilang!" Arga tersentak. Suara itu berasal dari rumah tak jauh dari tempatnya berdiri. Tanpa berpikir panjang, ia segera berlari menuju sumber suara. Beberapa warga sudah berkumpul di sana, wajah mereka panik dan pucat. Seorang ibu terlihat menangis histeris di depan rumahnya, tubuhnya gemetar, matanya sembab. Beberapa orang mencoba menenangkannya, tapi ia terus meronta, menunjuk ke arah dalam rumah. "Dia tadi di dalam, aku cuma tinggal sebentar, cuma sebentar." Tangisnya pecah, penuh penyesalan. Arga masuk ke dalam rumah itu. Pintu depan terbuka lebar, berderit pelan diterpa angin. Di dalam, suasana berantakan, seolah ada sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Sebuah mainan anak tergeletak di lantai, dan jendela di sudut ruangan terbuka, tirainya berkibar perlahan. Tak ada tanda-tanda perlawanan, tak ada jejak kerusakan, hanya kosong. "Dia hilang begitu saja," bisik salah satu warga di belakang Arga. Seperti yang sudah-sudah, Arga menoleh. Maksudnya, pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah halaman belakang. Dengan ragu, Arga melangkah keluar, diikuti beberapa warga lain. Di tanah yang masih lembab, terlihat jejak kaki kecil. Jejak kaki anak-anak. Arga berlutut, memperhatikannya dengan seksama. Jejak itu jelas, terlalu jelas untuk sekadar kebetulan. Bekasnya masih baru, seolah anak itu baru saja berjalan beberapa saat lalu. Namun yang membuatnya merinding, jejak itu hanya satu arah. Tidak ada jejak kembali. Jejak kaki kecil itu berjalan perlahan menjauh dari rumah, melewati halaman, lalu berhenti di tengah jalan tanah. Dan di sana, jejak itu menghilang. Begitu saja, seolah anak itu lenyap di telan udara. Suasana mendadak menjadi sunyi. Tak ada yang berani bicara. Bahkan angin pun terasa berhenti berhembus. Ibu anak itu kembali menjerit dari dalam rumah. Tangisnya menggema penuh keputusasaan. "Dia diambil!" teriak seseorang pelan, hampir tak berani mengucapkannya keras-keras. Arga menelan ludah. Pikirannya langsung teringat pada cerita neneknya. "Wewe Gombel, kenapa kita tidak mencarinya sekarang?" tanya Arga, suaranya tegas meski ada getaran di dalamnya. Beberapa warga saling berpandangan. "Sudah hampir malam," jawab seorang pria dengan suara berat. "Kalau kita keluar sekarang, bisa jadi bukan cuma satu anak yang hilang." Kalimat itu terasa dingin. Keputusan pun diambil tanpa banyak kata, mereka akan menunggu pagi. Menunggu, sementara seorang anak entah berada di mana. Arga mengepalkan tangannya, menahan amarah dan ketidakpercayaan. Baginya, ini tidak masuk akal. Tapi melihat ketakutan di wajah-wajah warga, ia tahu ini bukan pertama kalinya terjadi. Saat ia kembali ke rumah neneknya, langit sudah benar-benar gelap. Dan saat ia melangkah masuk, ia mendengar sesuatu lagi. Tangisan itu, kini lebih jelas, lebih dekat. Dan kali ini, bukan hanya satu suara, seolah ada lebih dari satu anak yang menangis di luar sana. Memanggil, menunggu, atau mungkin, menjerat korban berikutnya. Malam itu datang lebih cepat, seolah menelan sisa cahaya tanpa ampun. Bulan purnama menggantung tinggi di langit, cahayanya pucat dan dingin, menyinari kampung yang kembali tenggelam dalam kesunyian mencekam. Tak ada satupun pintu yang terbuka. Tak ada cahaya terang dari dalam rumah.
Semua orang seakan sepakat untuk bersembunyi, dan berharap malam segera berlalu. Namun bagi Arga, malam itu justru terasa seperti panggilan. Ia duduk di tepi ranjang, tubuhnya tegang, matanya menatap kosong ke arah jendela. Sejak kejadian sore tadi, pikirannya terus dipenuhi bayangan anak yang menghilang tanpa jejak. Dan kini, suara itu kembali. Tangisan, lebih jelas dari sebelumnya, lebih dekat, dan lebih banyak. Arga menutup mata sejenak, mencoba mengabaikannya. Ia teringat peringatan neneknya, jangan keluar, apapun yang terjadi. Tapi suara itu, terdengar begitu nyata, begitu menyayat, seolah benar-benar ada anak-anak di luar sana yang membutuhkan pertolongan. Tangisan itu berubah, bukan hanya isakan, tapi seperti memanggil, "Tolong!" Arga membuka mata dengan cepat. Napasnya memburu. Suara itu bukan lagi sekadar tangisan tanpa arti, ia yakin, ia mendengar kata itu dengan jelas. "Tolong!" Kali ini lebih lirih, lebih dekat, seolah tepat di depan rumah. Jantung Arga berdegup keras. Logikanya menolak, tapi hatinya terus mendorongnya untuk bangkit. Dengan langkah perlahan, ia berdiri. Tangannya meraih gagang pintu. Sunyi, hanya suara napasnya sendiri. Ia ragu sejenak, lalu perlahan membuka pintu. Angin malam langsung menyergap, dingin dan menusuk. Halaman rumah gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang menembus celah pepohonan. Tak ada siapa-siapa, namun suara itu masih ada. Dari arah hutan, Arga melangkah keluar, satu langkah, lalu satu lagi. Kakinya seakan bergerak sendiri, mengikuti suara yang semakin menjauh, seolah sengaja memancingnya untuk datang lebih dekat. Setiap langkah terasa berat, tanah lembab menempel di kakinya. Pepohonan di sekitar mulai terlihat lebih rapat, bayangannya memanjang seperti tangan-tangan hitam yang siap meraih. Tangisan itu kini berubah menjadi tawa pelan. Aneh, tidak wajar, mencampur antara sedih dan menyeramkan. Arga berhenti, jantungnya berdegup semakin kencang. Ada sesuatu yang tidak beres. Namun sebelum ia sempat berbalik, ia melihatnya. Di antara pepohonan, sosok itu berdiri diam, tinggi, kurus, dengan rambut panjang yang menjuntai hingga hampir menyentuh tanah. Wajahnya tertutup bayangan, namun bentuk tubuhnya tampak tidak normal, membungkuk, seolah memeluk sesuatu di dadanya. Arga menahan napas, matanya mencoba menyesuaikan dengan gelap. Dan saat itulah, ia menyadari, yang digendong oleh sosok itu, bukan satu, tapi beberapa anak kecil. Tubuh mereka lemas, kepala terkulai, namun dari mulut mereka terdengar tangisan lirih, yang sama dengan suara yang selama ini ia dengar. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Rambutnya tersibak oleh angin, dan di baliknya, terlihat wajah yang membuat darah Arga seakan membeku. Mata yang kosong, mulut yang tersenyum terlalu lebar, dan suara tawa panjang yang menggema di antara pepohonan. Hehehe, Arga mundur satu langkah, namun ranting di bawah kakinya patah. Krek, suara itu memecah keheningan. Seketika, tawa itu berhenti, sosok itu diam, lalu, kepalanya menoleh perlahan ke arah Arga. Dalam satu detik yang terasa seperti selamanya, Arga tahu, ia telah terlihat. Arga berlari sekuat tenaga menembus gelapnya malam, napasnya terengah, jantungnya berdetak tak karuan. Bayangan sosok itu masih terpatri jelas di kepalanya, tinggi, menyeramkan, dengan anak-anak yang tergantung lemah dalam gendongannya. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Bahkan suara dedaunan yang terinjak pun terasa seperti langkah sesuatu yang mengejarnya. Saat akhirnya ia sampai di rumah neneknya, ia langsung menutup pintu dengan keras dan menguncinya. Tubuhnya gemetar hebat, neneknya yang sudah menunggu di dalam hanya bisa menatapnya dengan wajah pucat, seolah sudah tahu apa yang baru saja terjadi. "Kamu keluar," ucap neneknya pelan, suaranya bergetar. Arga tidak langsung menjawab, ia masih berusaha mengatur napasnya. Namun kemudian ia menatap neneknya dengan mata penuh ketakutan. "Aku lihat dia, Nek," suaranya serak. "Aku lihat, makhluk itu. Dia bawa anak-anak, banyak anak." Ruangan mendadak terasa semakin dingin. Neneknya memejamkan mata, seolah kenyataan itu adalah sesuatu yang paling ia takuti terjadi. "Itu dia," bisiknya. "Wewe Gombel." Arga mengepalkan tangannya. Kenapa? Kenapa ini terjadi? Kenapa tidak ada yang benar-benar melawan?" Belum sempat neneknya menjawab, terdengar suara ketukan pelan dari pintu. 3 kali, teratur, namun entah kenapa, terdengar tidak wajar. Tok, tok, tok.
Arga dan neneknya saling berpandangan. Tak ada yang bergerak. Ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Neneknya berjalan perlahan mendekat, tapi tidak langsung membuka. Ia hanya bertanya dengan suara pelan, "Siapa?" "Ini saya, Pak Wiryo." Suara tua dari luar. Nenek Arga tampak ragu sejenak, lalu membuka pintu sedikit. Seorang lelaki tua berdiri di sana, wajahnya penuh garis usia dan sorot matanya berat, seolah memikul sesuatu yang sudah terlalu lama ia simpan. Ia masuk tanpa banyak kata, lalu duduk di kursi kayu. "Aku dengar, cucumu keluar malam," katanya pelan. Arga menatapnya. "Saya lihat sendiri, makhluk itu. Itu bukan sekadar cerita." Pak Wiryo mengangguk pelan. Ia menarik napas panjang, lalu menatap ke lantai sebelum akhirnya mulai bicara. "Dulu, ini bukan sekadar kampung sunyi," ucapnya. "Tempat ini pernah ramai. Anak-anak bermain sampai malam, orang tua tertawa tanpa rasa takut." Ia berhenti sejenak, seolah mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan. "Sampai kejadian itu, suasana menjadi hening. Ada seorang perempuan," lanjutnya. "Ia hidup sendiri setelah ditinggal suaminya. Satu-satunya yang ia punya, hanya anak kecilnya. Ia sangat menyayangi anak itu, lebih dari apapun." Arga mulai memperhatikan dengan serius. Suatu malam, saat bulan purnama seperti sekarang, suara Pak Wiryo mulai melemah. Anak itu hilang. Tak ada yang tahu kemana. Ibunya mencari ke seluruh kampung, tapi tidak ada satupun yang membantu dengan sungguh-sungguh. Mereka menganggap itu bukan urusan mereka. Nenek Arga menunduk, wajahnya penuh penyesalan. "Ibu itu akhirnya ditemukan di tepi hutan, dalam keadaan tak bernyawa," lanjut Pak Wiryo. "Katanya, ia mati karena putus asa. Tapi sebelum itu, ia terus menangis, memanggil anaknya, sampai suaranya hilang. Angin di luar berhembus pelan, membuat pintu berderit. Sejak saat itu, suara Pak Wiryo semakin pelan, hampir seperti berbisik, sesuatu mulai muncul di kampung ini. Tangisan anak-anak terdengar setiap malam purnama, dan satu persatu, mereka menghilang." Arga menelan ludah. "Jadi, makhluk itu." Pak Wiryo mengangkat wajahnya, menatap Arga dengan mata yang penuh beban. "Dia bukan sekadar menculik," katanya. "Dia memilih. Arga mengernyit. Anak-anak yang dianggap tidak dijaga dengan baik, yang dibiarkan, yang tidak diperhatikan, suaranya berat. Dia mengambil mereka, dan membesarkan mereka dengan caranya sendiri. Ruangan terasa semakin sesak. Bagi dia, dunia manusia sudah gagal menjaga anak-anak, lanjutnya. Jadi dia, mengambil alih." Arga terdiam, pikirannya berputar, mencoba menerima kenyataan yang sulit dipercaya. Tapi, Arga mengangkat kepala. Kenapa tangisannya terdengar seperti minta tolong? Pak Wiryo terdiam, lalu perlahan menjawab, "Karena itu bukan tangisan mereka." Suasana mendadak membeku. "Itu suara dia," lanjutnya. "Untuk memancing, siapapun yang cukup bodoh, atau cukup berani, untuk datang mendekat." Arga merasakan tenggorokannya kering. Ia teringat bagaimana suara itu memanggilnya, bagaimana ia hampir sepenuhnya percaya. Dan sekarang, Pak Wiryo berdiri perlahan, wajahnya semakin serius. "Kamu sudah melihatnya." Ia menatap Arga dalam-dalam. "Itu berarti, kamu sudah masuk ke dalam permainan." Di luar, angin tiba-tiba berhenti, dan dari kejauhan, terdengar lagi tawa pelan. "Hehehe," seolah sesuatu di luar sana tahu bahwa Arga tidak akan bisa lari lagi. Malam kembali turun, lebih pekat dari sebelumnya. Bulan purnama menggantung tepat di atas kampung, cahayanya menyinari setiap sudut dengan dingin yang menusuk. Tidak ada lagi keraguan di wajah para warga, hanya ketakutan, dan keputusan yang akhirnya diambil dengan terpaksa. Beberapa anak telah hilang, dan jika mereka terus menunggu, mungkin akan lebih banyak lagi. Di halaman rumah, Arga berdiri bersama beberapa warga, termasuk Pak Wiryo. Masing-masing membawa obor, parang, atau sekadar tongkat kayu. Cahaya api bergetar diterpa angin, menciptakan bayangan panjang yang menari di tanah. "Kita tidak punya banyak waktu," kata Pak Wiryo tegas. "Kalau memang mau menyelamatkan mereka, malam ini satu-satunya kesempatan." Beberapa warga saling berpandangan ragu. Namun ketakutan mereka perlahan berubah menjadi tekad. Tangisan anak-anak yang semalam terdengar, kini menjadi alasan untuk melawan. Arga menggenggam obor erat, jantungnya berdebar keras, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena ia tahu, ini harus dilakukan. Mereka pun berjalan, memasuki hutan. Langkah demi langkah,
mereka meninggalkan kampung yang sunyi di belakang. Pepohonan tinggi menjulang seperti dinding gelap yang menelan cahaya bulan. Semakin dalam mereka masuk, udara terasa semakin dingin dan semakin berat. Suara mulai terdengar, tangisan, pelan, lalu semakin jelas. Beberapa warga langsung merapat satu sama lain. Obor mereka bergerak gelisah, menerangi batang pohon yang tampak seperti sosok-sosok diam yang mengawasi. "Itu dia," bisik seseorang. Tangisan itu kini bercampur dengan tawa kecil. Tidak wajar, tidak manusiawi. Arga menelan ludah, tapi terus melangkah. Hingga akhirnya, mereka tiba di sebuah tempat terbuka di tengah hutan. Tanah di sana terlihat aneh, lebih gelap, seperti hangus. Di tengahnya, berdiri sebuah pohon besar dengan akar yang mencuat ke permukaan, melilit seperti tangan-tangan yang mencengkeram tanah. Dan disitulah, mereka melihatnya. Beberapa anak kecil duduk diam di bawah pohon. Mata mereka kosong, tubuh mereka lemas. Namun dari mulut mereka, keluar suara tangisan yang sama. "Anak-anak," bisik Arga, hampir tak percaya. Ia melangkah maju, namun tiba-tiba, hehehe, tawa itu kembali terdengar, lebih dekat, lebih jelas. Angin berhembus kencang secara tiba-tiba, memadamkan beberapa obor. Kegelapan langsung menelan sebagian area. Dan dari balik bayangan, sosok itu muncul, perlahan, tinggi, rambutnya panjang menjuntai, bergerak seperti hidup. Tubuhnya kurus, membungkuk, namun terasa besar, menekan udara di sekitarnya. Wajahnya kini terlihat lebih jelas di bawah cahaya bulan, mata kosong, dan senyum yang terlalu lebar hingga hampir merobek pipinya. Wewe Gombel, ia berdiri di depan anak-anak itu. Melindungi mereka, atau menguasai mereka. "Jangan mendekat," teriak Pak Wiryo. Namun Arga tidak berhenti. "Lepaskan mereka," teriaknya, suaranya bergetar tapi penuh keberanian. Sosok itu menoleh perlahan, menatap Arga, dan kemudian, tersenyum. Tiba-tiba, anak-anak itu berdiri serempak. Gerakan mereka kaku, tidak alami, dan tanpa peringatan, mereka berlari, namun bukan ke arah warga. Mereka berlari, masuk lebih dalam ke hutan. "Kejar!" teriak Arga. Tanpa pikir panjang, ia berlari mengejar. Beberapa warga mengikuti, meski dengan ketakutan yang jelas terlihat. Hutan berubah menjadi labirin gelap. Akar-akar pohon menjulur seperti jebakan, ranting-ranting mencakar wajah mereka saat berlari. Suara tawa terus menggema, berpindah dari satu arah ke arah lain, membuat mereka kehilangan arah. Arga hampir tersandung, tapi terus bangkit. Di depan, ia melihat salah satu anak berhenti. Sendirian, terdiam. Arga mendekat perlahan. "Jangan takut, aku di sini," katanya pelan. Anak itu perlahan menoleh. Namun saat wajahnya terlihat, Arga membeku. Itu bukan ekspresi anak kecil. Matanya kosong, dan bibirnya perlahan melengkung, membentuk senyuman yang sama. "Hehehe," suara itu keluar dari mulut anak itu. Bukan suara anak kecil, tapi suara yang sama dengan makhluk itu. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, dan dalam sekejap, sosok Wewe Gombel muncul tepat di belakang anak itu. Begitu dekat, terlalu dekat. Arga mundur dengan napas tercekat. Makhluk itu menunduk, wajahnya hanya beberapa jengkal dari wajah Arga. Tawa itu berhenti, digantikan dengan bisikan lirih, "Dia milikku." Sekejap kemudian, kegelapan menyelimuti, dan teriakan warga menggema di seluruh hutan. Kabut tipis menyelimuti hutan saat fajar mulai menyingsing. Cahaya matahari perlahan menembus sela-sela pepohonan, namun tidak membawa kehangatan, hanya memperjelas sisa ketakutan yang masih menggantung di udara. Suara burung pagi pun terdengar lirih, seolah enggan memecah kesunyian yang terjadi semalaman. Arga terbangun dengan tubuh terbaring di tanah. Kepalanya terasa berat, napasnya masih terengah. Ia mengerjap beberapa kali, mencoba mengingat apa yang terjadi. Bayangan wajah makhluk itu, suara bisikannya, semua masih terasa nyata. "Arga," suara itu datang dari kejauhan. Ia menoleh, melihat beberapa warga berlari mendekat. Wajah mereka lelah, penuh ketakutan, namun juga kelegaan. "Kamu masih hidup," ucap Pak Wiryo dengan napas tersengal. Arga bangkit perlahan, tubuhnya masih gemetar. "Anak-anak, di mana mereka?" Warga saling berpandangan. Beberapa saat kemudian, dari balik pepohonan, muncul beberapa anak kecil. Wajah mereka pucat, tubuh mereka lemah, tapi mereka hidup. Seorang ibu langsung berlari memeluk anaknya sambil menangis histeris. Tangisan haru memenuhi hutan yang sebelumnya dipenuhi teror.
Namun, tidak semua anak kembali. Arga menghitung dengan matanya. Kurang, masih ada yang hilang. Yang lain, tanyanya pelan. Pak Wiryo menunduk. Tidak semua bisa kita bawa pulang. Kalimat itu terasa lebih berat dari apapun. Mereka pun kembali ke kampung dengan langkah pelan. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang benar-benar merasa menang. Meski beberapa anak selamat, bayangan malam tadi masih menghantui setiap pikiran. Saat mereka tiba, kampung masih tampak sunyi. Namun kali ini, sunyi itu berbeda. Bukan hanya karena takut, tapi juga karena kehilangan. Beberapa warga menangis, beberapa hanya diam, dan sebagian, tampak seperti sudah menerima bahwa ini akan terus terjadi. Arga berdiri di depan rumah neneknya, menatap ke arah hutan yang kini terlihat tenang di kejauhan. Terlalu tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun saat ia hendak masuk, ia berhenti. Di ujung jalan, dekat batas kampung, ia melihat seorang anak berdiri sendirian. Diam, menghadap ke arah hutan. Arga mengernyit. Ia tidak ingat anak itu termasuk yang tadi diselamatkan. Perlahan, ia melangkah mendekat. "Hei," panggilnya pelan. "Kamu siapa? Kenapa di situ?" Anak itu tidak menjawab, hanya berdiri diam. Arga semakin dekat, langkahnya pelan, hati-hati. Dan saat jarak mereka tinggal beberapa meter, anak itu perlahan menoleh. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya perlahan membentuk senyuman. Hehehe, suara itu, suara yang sama, dingin, menusuk, tawa yang tidak seharusnya keluar dari seorang anak. Tubuh Arga membeku. Dari arah hutan, angin tiba-tiba berhembus pelan, membawa suara lain, lebih banyak, lebih jauh, namun jelas terdengar. Tawa itu tidak hanya satu. Arga menoleh perlahan ke arah pepohonan. Dan di antara bayangan gelap, ia merasa sesuatu sedang mengawasinya. Menunggu, sabar, karena teror itu belum berakhir, dan mungkin tidak akan pernah benar-benar berakhir.